Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan pernikahan dalam Al-Quran. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua insan, melainkan sebuah ibadah yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang indah dan penuh hikmah, agar rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Quran, pernikahan dipandang sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan pertama, menikahi dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang diharamkan. Dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah menjelaskan larangan menikahi mahram, seperti ibu, anak perempuan, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Ini adalah batasan yang jelas, agar hubungan pernikahan tetap suci dan terhormat. Aturan kedua, mahar sebagai bentuk penghormatan. Dalam pernikahan, Islam mewajibkan adanya mahar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Mahar bukan sekadar simbol, tetapi penghormatan dan penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Tidak harus mahal, yang penting penuh keikhlasan. Aturan ketiga, pernikahan untuk menjaga kehormatan. Dalam surah An-Nur ayat 32, Allah mendorong umat Islam agar menikahkan orang yang masih lajang, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya. Tujuannya agar mereka terjaga dari perbuatan zina. Allah berjanji, jika ada yang miskin, Dia akan mencukupkan dengan karunia-Nya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah benteng untuk menjaga kehormatan diri. Aturan keempat, keadilan dalam pernikahan. Islam juga membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil. Dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah membolehkan menikahi hingga 4 wanita, tapi dengan peringatan tegas, jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan adalah syarat mutlak dalam pernikahan. Aturan kelima, pergaulan yang baik antara suami dan istri. Al-Quran mengajarkan agar suami dan istri saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini menegaskan pentingnya sikap sabar, saling memahami, dan menghargai pasangan. Aturan keenam, tujuan pernikahan untuk ibadah dan generasi saleh. Allah juga menyebutkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk melanjutkan keturunan yang baik. Dalam surah An-Nahl ayat 72, Allah berfirman bahwa Dia menjadikan bagi manusia pasangan, anak-anak, dan cucu-cucu. Dari sinilah kita belajar bahwa menikah bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tapi juga amanah besar untuk melahirkan generasi yang taat kepada Allah. Sahabat beriman, jika kita perhatikan, aturan-aturan pernikahan dalam Al-Quran semuanya mengarah pada kebaikan, menjaga kehormatan, memperkuat kasih sayang, menegakkan keadilan, serta melahirkan keturunan yang saleh. Maka, pernikahan bukan sekadar ikatan duniawi, tetapi juga jalan menuju ridha Allah. Siapa yang menjalani pernikahan sesuai dengan aturannya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keberkahan di akhirat. Sahabat Qurani, mari kita jaga pernikahan sesuai tuntunan Al-Quran, karena di sanalah letak kebaikan, ketenangan, dan rahmat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.